Jadi bandarmologi adalah ilmu membaca pergerakan bandar di pasar saham dengan menganalisa pola transaksi, distribusi, dan akumulasi. Oke, next. Nah, ini adalah week of pattern. Jadi saat ini kita akan coba mendalami atau mempelajari apa sih sebenarnya metode week of pattern itu. Metode week of adalah pendekatan analisis teknikal yang membantu investor tuh menentukan saham apa yang layak dibeli dan kapan sih waktu terbaik untuk membeli. Jadi siklus pasar week of itu mencerminkan teori bahwa pergerakan harga saham itu dipengaruhi oleh perilaku pasar besar yaitu smart money. Smart money yang tadi kita bicarakan di awal itu bisa institusi, bisa perorangan dengan modal besar, bisa juga, sekelompok orang. Nah, ini yang menggerakkan harga saham sebenarnya. Jadi siklus pasar itu menurut, metode Wyckoff ini ada 4 fase, akumulasi, markdown, distribusi, dan akumulasi, markup, distribusi, dan markdown. Menurut prinsip Wyckoff, setiap tren harga itu sifatnya unik dan harus kita pelajari dalam konteks perilaku harga sebelumnya. Penerapan metode week off itu membantu investor untuk mengambil keputusan yang lebih rasional dan berbasis data. Jadi bukan karena emosi, wah naik aku harus ikut HK, ikut FOMO, enggak. Jadi kita cek on data. Dan kita akan saat itu akan menentukan waktu kapan kita beli dan kapan kita jual saham itu. Okay, next. Tujuan dan manfaat. Jadi tujuannya adalah untuk mengetahui arah pergerakan harga berdasarkan aktivitas bandar. Jadi membedakan fase, kapan itu fase akumulasi, kapan itu fase markup, kemudian dia distribusi dan dia markdown dan akan membantu trader untuk mengikuti arus bandar atau follow smart money. Ya, next. Nah, ini hanya ilustrasi dari contoh kasus. Ini bisa benar terjadi, bisa juga, hanya mencerminkan kondisi atau contoh biar kalian tuh punya gambaran. Nah, ini ada row waktu itu terjadi, dia flat dulu biasa akumulasi, kemudian markup. Nah, setelah harga naik markup, kemudian dia akan mulai distribusi tuh, pelan-pelan dia jualan, baru habis itu ada namanya fase markdown. Next. Nah, ternyata di balik pergerakan teknikal itu ada berita bahwa Adaro tuh akan spin off bisnis batubara thermal. Jadi sebenarnya tuh investor akan dapat apa sih dari spin off ini? Nah, Adaro itu spin off dan banyak juga ada berita mengenai ikut IPO atau ikut PUPS-nya. Jadi itu yang ternyata mentenggarai atau menyebabkan pergerakan harga Adaro. Mungkin kayak gini kan udah ada bocoran-bocoran nih, udah ada rumor-rumor. Jadi kelihatannya banyak juga smart money yang udah mulai ngumpulin, maka terjadilah tadi fase akumulasi, kemudian berita keluar semuanya pada beli. Nah, baru di atas terjadilah distribusi dan ternyata setelah listing itu terjadi fase markdown atau ya udah selesai gitu kan. Oke, next. Nah, kenapa sih penting bagi trader retail untuk memahami perilaku bandar? Bandar tuh punya likuiditas dan posisi besar adalah pihak yang menggerakkan tren utama. Dia yang punya dana, dia yang punya kuasa gitu kan. Investor atau trader retail tuh perlu tahu di fase apa harga itu berada. Kalau karena resikonya udah tinggi. Nah, kalau kamu masuk pada saat fase akumulasi, nunggu itu lama banget. Saham itu nggak gerak-gerak, sideways panjang, sampai kita tuh capek. Aduh ini kenapa sih beli saham ini nggak naik-naik, sedangkan saham lain tuh udah dar-der-dor, udah ara, kita punya saham tuh masih nggak kemana-mana. Nah, itu kalau kita beli pas fase akumulasi, kadang kita bilang, "Aduh infonya kecepatan." Nah, inilah yang disebut kalau kita beli pada saat fase akumulasi. Nah, tapi pada fase distribusi itu harga biasa udah tinggi. Biasa FOMO itu udah terjadi, kayak semua orang tuh udah ngomongin, "Nih saham mau kemana, nih barang mau naik ke berapa." Nah, kadang-kadang kita beli, itu akan nyangkut di pucuk. Nah, karena kita masuk di namanya fase distribusi. Nah, tapi kalau misalnya kita beli pada, pada saat markdown itu adalah saat orang tuh panik jual. Karena tuh rata-rata big money atau smart money-nya juga udah start profit taking. Nah, impact-nya ke kita apa? Kita akan cut loss atau jual di bawah, karena biasanya saham itu akan stay di bawah dulu for a while.
Oke, next. Nah, analis volume perdagangan. Volume spike, lonjakan volume tuh yang nggak biasa itu menjadi tanda adanya aktivitas aktivitas besar dari perilaku institusional atau bandar. Ini bisa terjadi pada saat harga tuh masih stabil atau kayak nggak ada pergerakan, tiba-tiba ada lonjakan volume yang sangat besar. Hal itu bisa mengindikan fase akumulasi atau pembelian besar. Sebaliknya jika muncul di puncak, kalau harga udah tinggi, itu bisa terindikasi adalah fase distribusi atau penjualan besar. Kan kalau volume clustering ketika volume transaksi terkonsentrasi pada rentang harga tertentu. Jadi diambil harganya itu aja nggak kemana-mana, tapi volume besar. Cuman harganya tidak bergerak naik. Itu menunjukkan area strategis tempat bandar membangun posisi beli atau melepas kepemilikannya. Next. Nah, ini bisa juga, kita lihat volume dan candle spread analysis, melihat anomali candle saat candle itu masih kecil. Jadi kalau kita lihat di sini, di saham BRMS ini terjadi kenaikan nih, jadi sebenarnya akumulasi udah panjang sekali, kemudian harga itu, markup diiringi dengan volume yang lonjakan volume yang sangat luar biasa, kemudian baru kita bisa lihat kan di sini kan, harganya naik, kemudian candle dari volume itu yang tadinya kecil banget, nah tiba-tiba besar. Nah ini terindikasi adalah, fase markup. Next. Analisis bandarmologi membaca jejak di volume, harga, dan indikator. Analisis pergerakan harga, jadi price action pergerakan harga yang signifikan tanpa katalis fundamental tuh seringkali menjadi tanda aksi bandar di balik layar, baik dalam bentuk dorongan harga naik maupun harga turun atau markdown. Support dan resisten dari area support dan resisten yang kuat biasanya terbentuk karena aktivitas beli atau jual intensif dari bandar. Ini menjadikan level penting untuk mengidentifikasi potensi pembalikan atau lanjutan tren. Jadi kita mau tahu nih sebenarnya ini bandar tuh mau ngelanjutin atau nih udah selesai gitu. Nah ini penting banget untuk mengetahui area support dan resist. Next. Nah ini, chart pattern nih bisa membantu kita untuk mengindikasikan nih sebenarnya fase ini mau lanjut atau selesai. Nah dari chart pattern ini kita bisa lihat nih ya, bahwa saham Telkom habis dia, stabil kemudian turun, naik lagi turun, kemudian mulai naik kan, ini udah terjadi mulai fase, markup. Nah tapi setelah di sini kita mau tahu nih sebenarnya ini dia mau turun udah selesai atau mau lanjut? Nah, terjadilah pembentukan chart pattern di sini, ada indikasi bahwa ini ada double bottom, berarti ini, wah ini lanjut nih kelihatannya. Nah, ternyata benar setelah break resistance di sini dia melanjutkan kenaikan. Jadi ini lumayan membantu kita membaca polanya dari sini. Next. Indikator khusus pendukung, ada foreign flow, kita bisa cek ya, arus dana asing yang masuk atau keluar di saham tertentu dapat memberikan sinyal tentang sentimen dan posisi bandar internasional terhadap emiten. Jadi kalau dibilang ada insti gede, ada asing masuk, misalnya ada berita BlackRock masuk, ya sebenarnya dia bukan bandar, tapi dia karena smart money atau dana yang besar itu, secara harafiah bisa diposisikan sebagai bandar internasional. Dan, kita bisa juga menganalisis nih jejaknya itu dari mana, broker summary. Kita bisa lihat data broker summary, trader tuh bisa memantau broker yang sering diasosiasikan sebagai bandar untuk membaca pola akumulasi atau distribusi secara lebih akurat. Nah, mungkin kalau kalian tahu ada beberapa, broker asing yang memang nggak punya retail, tapi kadang membeli saham dengan jumlah besar. Nah, itu kadang-kadang bisa diindikasikan, oh ini AK, BK masuk atau ZP masuk. Nah, ini kemungkinan foreign flow yang mempunyai posisi besar atau dana besar untuk mengakumulasi salah satu saham. Nah, itu bisa membantu kita untuk menganalisa jejak bandar dengan membaca volume harga indikator plus indikator khusus yaitu broker summary. Next. Nah, ini adalah contoh broker summary yang kita bisa dapatkan di sekuritas, tempat kita buka atau sekuritas yang, kalian udah terbiasa lah. Di sini kan kita bisa lihat ada
kode AK, oh ternyata, ZP nih, ZP ternyata udah beli nih, naik ke atas kan, ngumpulin banyak. Kemudian ada, RF, nah RF juga kadang diindikasikan, ada smart money masuk. Nah ini salah satu contoh yang bisa membantu kita untuk melihat nih, wah ini beneran yang ada yang ngumpulin apa enggak nih. Tapi biasanya kalau broker retail, biasanya orang akan cenderung, menghindari karena ini misalnya yang 100% retail, contoh ya, ini contoh tapi kita bukan menganalogikan ini semua sama, tapi ini hanya contoh misalnya kayak, Stockbit atau MG itu kan pure retail, jadi cenderung orang akan, "Oh ini retail berarti mereka akan profit taking," umumnya kayak gitu. Tapi kalau misalnya yang beli ZP, BK, umumnya mereka lebih hold longer than yang, kita tahu deh. Biasa nyimpen sampai harga udah lumayan naik tinggi baru mereka profit taking. Oke, next. Nah, ini penggunaan time frame juga lumayan membantu daily untuk melihat struktural phase, fase besar daripada week off, hourly untuk konfirmasi kita entry dan momentum, weekly untuk melihat tren jangka panjangnya itu kayak gimana. Semakin tinggi time frame biasa semakin kuat validasinya. Next. Volume besar tapi harganya stagnan, itu artinya ada perpindahan, kepemilikan atau kadang kita ngomongnya crossing gitu. Ada bagi-bagi barang nih, kasih mungkin ada yang minta jatah, kadang-kadang kita ngomong gitu, ada yang minta bagian nih, "Saya nggak punya barang, gimana saya mau support kamu punya saham, kalau saya nggak punya saham." Akhirnya terjadilah, perpindahan atau, reaccumulation atau distribusi. Nah, kadang-kadang tuh bisa muncul pada saat harga masih di bawah, atau bisa juga pas harga udah mulai tinggi, atau harga dari pucuk itu kemungkinan distribusi. Kadang kan ada yang FOMO, bagi barang dong, padahal harga udah di pucuk ya. Nah, itu bisa dikategorikan sebagai distribusi. Next. Market cap perbedaan saham yang liquid, besar dengan small cap. Jadi saham yang likuiditasnya besar, pergerakan bandar itu lebih halus dan lebih susah dideteksi. Akumulasinya biasa lebih panjang, volatilitas kadang lebih rendah. Tapi kalau saham yang small cap, bandarmologinya itu lebih ekstrim. Volume itu terjadi lonjakan besar, polanya lebih jelas tapi rawan sekali manipulasi. Nah, mungkin kalau di situ kalian bisa ngeliat dari saham dada yang rame banget kan, ada saatnya dia naik tinggi, kemudian volume besar, habis itu dia distribusi. Nah, ini saham small cap tuh, lebih gampang terdeteksi atau lebih gampang dibaca. Oke, next. Nah, week off dengan RSI atau Relative Strength Index itu bisa memberikan sinyal lebih akurat dalam membaca fase pasar dan timing entry exit. Jadi ciri RSI itu biasa kalau akumulasi, RSI itu biasa di bawah 40 atau oversold, tapi kemudian membentuk higher low. Interpretasinya adalah menandakan ada bullish divergence, jadi sinyal akumulasi mendekati akhir atau spring phase. Kemudian ada markup, pada saat mulai markup biasa RSI itu akan naik stabil antara kisaran 50 sampai 60. Ini akan memberikan konfirmasi awal bahwa tren ini akan naik atau tren ideal setelah breakout with volume. Jadi dia udah mulai naik tapi entry-nya biasa kalau udah ada breakout nembus resisten dengan volume yang besar. Nah, kemudian, fase distribusi biasa RSI itu udah 70 dan mulai melemah membentuk lower high. Nah, terjadilah bearish divergence, biasa tuh harga saham masih naik, tapi RSI udah mulai melandai nih, udah mulai turun nih. Nah, itu tanda bandar mulai distribusi. Markdown biasa RSI itu udah turun ke bawah 40 sampai kadang-kadang rebound 50, tapi dia nggak bisa nge-break ke atas, nggak bisa main di atas 50. Itu menunjukkan bahwa tren turun tuh kuat. Jadi kita lebih baik hindarin entry baru. Kalau penasaran banget, ya boleh aja nitip sendal, tapi kita harus disiplin nggak beres cut langsung. Oke, next. Nah, week off ini juga bisa dikombinasikan dengan analisis lain. Kita pakai moving average, EMA atau EMA, gunakan MA untuk melihat tren dominan setelah markup. MA20 atau MA50 bisa menjadi dynamic support dan resist di fase markup atau distribusi. Kemudian ini akan membantu kita memastikan bahwa kita masuk enggak lagi lawan tren. Karena MA itu kan kelihatan kalau kita misalnya dia nge-break MA50 atau 20 hari,
Kemudian apalagi nanti setelah dia memotong MA yang lebih panjang, misalnya MA 100, berarti kan ini potensially kita arahnya lagi arah naik nih. Dan kita bisa kombinasikan week off dengan MACD atau momentum confirmation. Week off itu menggambarkan struktur pasar RSI dan MACD untuk menilai momentumnya. Kalau MACD-nya golden cross di fase markup itu validasi tren naik, itu tren naik baru. Jadi potensi akan breakout nih golden cross naik. Tapi kalau MACD itu dead cross di fase markdown itu udah confirm arahnya akan turun atau udah akan terjadi penurunan harga saham yang biasanya itu lumayan signifikan. Oke, next. Nah, ini hanya ilustrasi ya, contoh ya. Jadi kalau kita lihat, ada saham yang di sini harganya melandai, tapi dari RSI di sini mulai terjadi kenaikan. Nah, setelah naik dan dia sangat strong di area atas ini, di atas 80, tiba-tiba satu hari ini harga mulai merah, tapi dia masih di area atas ya. Tapi di sini terjadi patah tren. RSI-nya mulai patah tren. Nah, ini adalah namanya bearish divergence ya, karena ini masih stabil tapi RSI-nya udah mulai ngarah ke bawah. Itu potentially akan turun. Nah, apa yang terjadi? Ternyata benar harga sahamnya terkoreksi dan akhirnya kita lihat RSI sebagai leading indicator turun lumayan jauh. Oke, next. Nah, pesan untuk trader retail, jangan buru-buru ikut euforia. Jadi pelajari dulu atau cek dulu deh, buka teknikal kalau misalnya belum paham, bisa ikut teknikal yang free, yang gratisan, atau ikut pelatihan untuk berinvestasi ke diri sendiri. Sebelum kita berinvestasi ke market, investasi dulu ke diri kita. Kalau kita udah jago, nggak jago lah, minimal kita udah punya peralatan perang yang lengkap, kita maju ke medan perang itu akan sangat membantu kita. Dan kalau kamu masuk saat distribusi, bukan ikut bandar, tapi bisa jadi kamu jadi exit liquidity. Jadi tips latihan week off, pilih saham dan plot jumlah harian. Tandai area sideways panjang, catat siapa broker yang dominan beli dan jual, kita cek nih. Dan setelah itu kita lihat harga markup ada harga markup atau enggak. Dan kita lihat dan kita latihan terus pola ini nanti mata kamu akan terbiasa. Dan mungkin sedikit tips lagi, saham itu menurut aku punya sifat nih kayak manusia. Ada saham yang lemot, contoh misalnya ICBP, Indofood kan tipenya yang lambat, stabil. Ada yang kayak volatile banget, volatilitas tingkat tinggi misalnya kayak WiFi atau kayak BRMS, Bumi itu kan volatilitas tinggi. Jadi kalau kita latihan dan terus-menerus kita akan terbiasa dan lama-lama kita tahu kita lagi di fase apa. Oke, next. Udah habis ya? Oke, dan pesan untuk trader retail, disiplin dan manajemen resiko, bandarmologi itu nggak akan menjamin profit, tapi bisa menjadi alat bantu untuk memahami dinamika pasar. Tanpa disiplin dan stop loss, trader itu tetap bisa rugi, meskipun kita udah tahu nih sebenarnya kita di fase apa, tapi potensially kalau kita nggak jaga, karena kan market itu ya kita punya plan, tapi kejadian kadang-kadang bisa nggak sesuai rencana, tapi tetap kayak gitu kita harus langsung stop loss. Ingat reading is important, tapi eksekusi itu adalah key-nya. Jadi kita belajar terus, tapi kalau nggak dieksekusikan, nggak disiplin, percuma juga.